MAUIN Sunan Kalijaga. Ini Instagram dan WhatsApp saya dan email. Kalau misalnya teman-teman memang ingin menjalin silaturahmi, bisa follow, bisa WA, bisa kirim email, silakan. Kemudian kita tadi udah perkenalan. Nah, agenda 3 ini merupakan salah satu agenda dari kurikulum pembentukan karakter. Karena di Latsar ada dua jenis kurikulum. Yang satunya kurikulum penguatan bidang tugas. Ini di mana menjadi tugas dari instansi di tempat teman-teman semuanya bekerja. Karena nanti akan dikembangkan kompetensi teknis umum dan substansinya. Adapun untuk agenda 1, 2, 3, 4 bersama Lembaga Administrasi Negara melalui MOOC, teman-teman juga mengikuti Latsar e-learning dan juga nanti klasikal di BDK Semarang untuk penguatan pembentukan karakter PNS 4 agenda ini. Agenda 3 terdiri atas dua mata pelatihan utama, begitu ya. Yang pertama manajemen ASN dan yang kedua Smart ASN. Tentu, dua hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Begitu ya, kalau kita lihat bahwa masing-masing materi ini sudah dibekali dengan modul, teman-teman saya yakin sudah mengantongi semua modulnya gitu ya. Ada berapa modul di dalam pembelajaran Lasar? Ada banyak sekali, bahkan berakhlak itu ada beberapa modul gitu ya. Nah, tetapi untuk agenda 3 kita ada modul manajemen ASN dan smart ASN. Manajemen ASN adalah agar teman-teman semua bisa memahami secara utuh kedudukan peran sebagai ASN, sebagai PNS itu apa saja? Haknya, kewajibannya apa saja? Kode etik, kode perilakunya apa saja? Konsep sistem merit di dalam ASN seperti apa? Pengelolaan ASN secara mayor bagaimana? Itu di manajemen ASN. Lalu, teman-teman juga diharapkan dapat terbentuk karakter. Nah, melalui pemahaman kita di media digital gitu ya, teman-teman bisa menjalankan fungsi, menjalankan tugas dengan memanfaatkan teknologi ini agar dalam bekerja ini lebih efektif, lebih efisien, lebih inovatif, dan harapannya kinerjanya bermutu, terukur, lebih akuntabel gitu ya. Nah, dalam hal ini dua mata pelatihan ini saling melengkapi satu sama lain, yang mana nanti akan membentuk PNS profesional. Ini adalah sasaran Latsar secara umum. Jadi selepas atau selulus program pelatihan dasar CPNS, teman-teman semua diharapkan menjadi PNS yang pro, yang profesional, yang berakhlak, berlandaskan core values ASN berakhlak. Ya, di dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai satu, pelaksana kebijakan publik, dua, sebagai pelayan publik, dan yang ketiga, sebagai perekat pemersatu bangsa. Ini peran kita sebagai ASN. Jadi, peran kita bukan hanya sekedar menginput data, itu kan. Kemudian mengolah data, menyajikan data, mengelola pembelajaran, mendidik peserta didik, kemudian juga memberikan layanan bimbingan, penyuluhan. Namun demikian, secara mayor, tugas kita secara global di ASN di Indonesia, dimanapun, di kementerian manapun, itu peran kita adalah satu, pelaksana kebijakan publik. Kalau pemerintah membuat aturan undang-undang, PP, permen gitu ya, peraturan-peraturan yang terkait dengan publik. Nah, kita yang melaksanakan. Tentu dalam setiap regulasi ditentukan siapa yang bisa melaksanakan itu, siapa yang bisa mengintervensi regulasi. Kita melaksanakan kebijakan-kebijakan publik. Yang kedua, kita adalah pelayan publik. Kita pelayan masyarakat. Nah, layanan-layanan itu dilakukan tentu satu di jam kerja, dua di luar jam kerja. Apalagi teman-teman yang tugasnya sebagai penyuluh begitu ya, kadang-kadang justru malah pekerjaannya ini 24 jam. Penghulu juga sama, guru-guru apalagi, ya, pelayanan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Dimanapun teman-teman berada, ini tugas yang melekat pada diri kita.
agar kepentingan nasional ini kita junjung bersama. Persatuan kesatuan ini menjadi agenda bersama. Jangan sampai kita menjadi pemecah belah atau membiarkan tindakan-tindakan yang memecah belah itu terjadi di sekitar kita tanpa kita bertindak. Nah, gitu ya. Jadi ada peran perekat dan pemersatu bangsa. Nah, teman-teman kemarin kan sudah mengikuti MOOC. Di agenda 3 di pembelajaran MOOC, saya kira modul-modul ini sudah dikuasai. Nah, untuk melihat apakah teman-teman betul-betul sudah memahami mengenai manajemen ASN dan Smart ASN, saya mau ajak ya. Saya mau ajak teman-teman untuk mengerjakan kuis sore-sore biar tidak ngantuk ya. Kita kerjakan kuis. Kita kerjakan kuis. Kuis ini untuk senang-senang saja ya, untuk having fun, namun tetap kita pada koridor materi, tentu saja. Ini teman-teman yang ingin mengerjakan melalui link, saya akan salin linknya, saya akan cantumkan pada, oke, Lero. Saya akan cantumkan pada chat room, Wayground, atau yang kemarin biasa disebut Quizzes ya, sekarang udah berubah nama. Teman-teman bisa sorot juga di QR code, bisa scan di QR code-nya. Oke, Bu Rosita sudah bergabung sama datang. Duduk manis ya bersama Ibu Uun Sohifah. Nggih, kita tunggu yang lain. Hmm, oke, kemudian disusul oleh Ibu Umi, Ibu Umi Nurul. Nah, Pak Saifan bergabung. Ayo kita geser-geser temannya yang lain mau bergabung juga. Pak Rudi Doso, Pak Tongat, Ibu Nikmatin, Umi Nikmatin, Ibu Siti Wahidah. Oke, Ibu Sri Utaminingrum. Kurang satu lagi nih. Pak Sobahu Surur. Sudah lengkap 10 orang. Kita angkut ya teman-teman ya. Kita berangkat. 3, 2, 1, go. Suaranya keras sekali. Silakan, pertanyaannya bisa dijawab.
Oke, kuis telah selesai. Peringkat 3 Ibu Sri Utami, kemudian Bapak Saifan, peraih peringkat pertama Ibu Umi Nikmatin. Selamat, selamat ya untuk peraih nilai yang tertinggi gitu. Itu artinya tidak sia-sia. Teman-teman sudah belajar MOOC, teman-teman sudah membaca modul dan sebagainya. Oke. Namun demikian di sini ternyata ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ya cukup mudah, semua benar begitu ya. Misalnya pertanyaan tentang eh, kemampuan individu untuk mengetahui dan sekian-sekian ini ya, itu cakap bermedia digital. Kemudian hak dari PNS gitu ya, kecuali tentu bonus akhir tahun itu bukan hak. Kemudian berdasarkan jenisnya pegawai ASN terdiri PNS dan P3K semua benar. Literasi digital dibagi menjadi 4 kecuali ya ini adalah pertanyaan jebakan ya. Teman-teman di tempat jenengan suara saya jelas atau ada terdengar suara azan? Jelas, Bu. Jelas ya. Oh iya, baik, terima kasih. Kemudian literasi digital ini yang dikecualikan adalah digital etnik karena tidak ada. Yang ada digital ethic ya. Ini memang diminta kejeliannya. Kemudian nomor 6 Undang-Undang ASN ya. ASN yang disebut ini adalah kata kuncinya berdasarkan perjanjian kerja. Jadi yang dimaksud adalah P3K ya. Oke, kemudian terkait sistem merit. Nah, manajemen ASN harus berdasar pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja gitu ya. Jadi mungkin ada yang keliru kerja dengan kinerja ya. Harus yang berkinerja. Pertanyaan ke-9 ada dua yang keliru ya. Undang-Undang ASN kita nomor 20 tahun 2023. Kalau yang lama boleh, itu Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Itu mengecoh saja yang lainnya. Pemahaman tentang literasi digital lebih diarahkan kemampuan bermedia digital yang bertanggung jawab ya, teman-teman. Jadi kita tidak hanya menyoal skill, keterampilan, penguasaan kita, teknik-teknik kita, tetapi kemampuan bermedia digital yang bertanggung jawab. Dikuatkan etikanya, dipahamkan sisi pengamanan digitalnya, agar kita tidak jatuh dalam eh, cybercrime begitu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Dalam perubahan pendekatan di mana senioritas dan kepangkatan bukan lagi menjadi acuan. Nah, ini kita masuk di open career system. Jadi open career system adalah sistem pengembangan karir yang bersifat terbuka, yang lebih terbuka baik untuk promosi jabatan, kenaikan, mendapatkan penghargaan, pengisian jabatan dan sebagainya. Kemudian seseorang yang menggunakan profil personal palsu untuk melakukan kecurangan. Nah, ini adalah catfishing ya. Catfish itu memalsukan profil. Tujuannya apa? Satu, untuk kecurangan. Atau dua, melakukan penipuan. Kecurangan dan penipuan ini bisa nanti untuk kepentingan material maupun imaterial, mendapatkan dukungan dan sebagainya. Ini termasuk dari catfishing. Kesadaran, kebajikan, integritas, dan tanggung jawab. Kata kuncinya ya, integritas. Nilai-nilai kebajikan. Itu masuk dalam etika. Oke. 10, kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami ya. Nah, itu pengertian dari literasi digital karena dia ini global. Literasi digital, kemudian dia juga memiliki pilar-pilar ya. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di bab awal modul Smart ASN ya. Kemudian aktivitas membagikan data personal. Nah, ini kita harus hati-hati ya, teman-teman ya. Kadang-kadang saking semangatnya bekerja, kita tunjukkan hasil kerja kita
di media sosial, namun pada saat yang sama ternyata ada data personal. Nah, itu adalah aktivitas yang disebut sebagai doxing. Misalnya ini guru-guru sangat semangat membagikan apa namanya ketika penerimaan siswa baru. Nah, siswa baru ini kan mengisi formulir nih, misalnya mengisi formulir, ada data, nama anak, nama orang tua, pekerjaan orang tua, nomor HP, tempat tanggal lahir, alamat dan sebagainya. Kita jangan sampai abai membagikan data-data ini entah dalam bentuk foto, entah dalam bentuk lainnya, dan diupload di media sosial. Ini nanti, aduh, bahaya sekali ya. Kalau data-data personal seperti ini kita bagi, ada orang yang bermaksud buruk, nanti data ini bisa disalahgunakan. Atau misalnya teman-teman penghulu, misalnya ingin membuktikan hari ini bisa mengerjakan sekian buku nikah gitu ya. Kemudian difoto. Nah, salah satunya muncul tuh data calon pengantin, nama mempelai pria, nama yang wanita, nama orang tuanya, tempat tanggal lahir, alamatnya, dan sebagainya. Nah, itu juga jangan sampai. Itu rawan sekali. Nah, kita tidak pernah bermaksud, tetapi itu terjadi. Misalnya orang tua gitu ya, kemudian membagikan data personal anaknya begitu ya di dunia maya. Kadang-kadang secara tidak sadar kita melakukan aktivitas doxing ini. Kalau cyberstalking ini kan kepo secara apa ya? Berlebihan di internet gitu ya. Kemudian hoax, kalau hoax saya kira semua tahu ya. Semuanya tahu hoax itu aktivitas membagikan, tetapi yang dibagikan itu berita atau konten-konten yang belum terverifikasi kebenarannya. Bahkan kadang sudah terverifikasi tidak benar gitu ya. Hoax disebut juga berita bohong. Kegagapan dalam mengoperasikan teknologi digital adalah salah satu ciri dari digital imigran. Nah, digital imigran ini adalah orang-orang yang lahir sebelum tahun nah ya, sekitar tahun 80-an, kemudian 70-an, 60-an gitu ya. Termasuk saya. Jadi saya ini juga digital imigran. Ketika saya lahir dunia belum ada teknologi digital semaju seperti saat ini. Ini berbeda dengan era anak-anak kita gitu, anak-anak saya. Anak saya lahir sudah ada YouTube begitu ya. Anak kedua saya lahir, dia sudah ada YouTube, dia sudah ada media sosial gitu. Jadi ini sudah akrab. Lain halnya dengan orang-orang yang berusia 35 tahun ke atas gitu ya. Apalagi saya ketika saya lahir dunia masih sangat berbeda. Kemana-mana masih naik bis, naik kereta, terus tidak ada layanan taksi online. Kemudian berkabar juga melalui surat, melalui telegram, kalau mau cepat, berkirim uang melalui wesel pos, gitu ya, melalui kantor pos dan sebagainya. Nah, dunia digital kemudian marak ada di sekeliling kita pasca tahun 99 ya, sekitar tahun 90-an, kemudian tahun 2000. Nah, generasi-generasi digital imigran ini mengalami namanya kegagapan. Gagap itu artinya keterkejutan, terkejut. Ketika ada sesuatu yang baru, kita kaget. Bisa adaptasi, tetapi butuh waktu. Oh, ini loh, tolong isi melalui aplikasi SIMKah misalnya, ini teman-teman yang penghulu nih ya. Aplikasi SIMKah, tentu mengoperasikan aplikasi SIMKah untuk pegawai yang usia 25-an tahun sampai 30 tahun beda dengan responnya pada pegawai-pegawai umur 50 tahun. Nanak nunuk gitu katanya. Mengadaptasikan sistem bekerja berbasis teknologi. Kadang-kadang bahkan menimbulkan rasa takut yang tidak beralasan beberapa pegawai-pegawai kita. Nah, ini ciri dari digital immigrant. Bisa beradaptasi dengan teknologi digital, tetapi butuh waktu. Butuh waktu karena awalnya ada proses gagap dulu, ada terkejutan dulu ya, dan proses belajarnya butuh butuh effort ya, butuh usaha yang lebih. Di poin berikutnya, sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat secara diam-diam.
Dia dirancang untuk bisa mencuri data pribadi milik kita. Dia juga bisa mencuri uang dari pemilik perangkat. Nah, perangkat lunak ini disebut sebagai apa? Oke, ada 5 yang menjawab benar ya. Di sini kita sebut sebagai malware. Kalau spyware, saya akan cek menjawab apa yang lain. Oh, ransomware dan spyware. Kalau spyware itu perangkat lunak untuk memata-matai. Memata-matai, cek. Pemilik akun ini sukanya kalau mencari aktivitas di Google, dia nyari apa ya? Kalau belanja di Shopee, dia nyari apa ya? Terus dia kalau media sosial, dia sukanya tema-tema apa? Ya. Terus kemudian dia punya kontak siapa saja. Dia memata-matai. Begitu ya, dia memata-matai. Ya. Tetapi kalau ransomware ini dari memata-matai, mengambil data, mencuri data, memblokir aksesnya, dan meminta tebusan sejumlah uang agar data ini bisa dikembalikan. Nah, itu ransomware. Dia minta tebusan. Dia nggak ngambil duitnya. Misalnya seperti Misalnya saat tahun lalu ada pembobolan di PDN ya, Pusat Data Nasional oleh para hacker ini ya, mereka yang membobol ini meminta tebusan sejumlah uang. Kalau uang ini dikasih, kita kasihkan password untuk membuka kembali basis datanya, gitu katanya. Ini ransomware, meminta tebusan, gitu ya. Kemudian ada soal berikutnya, lebih menantang lagi, karena hanya 3 yang menjawab benar. UU ASN mencoba meletakkan beberapa perubahan dasar dalam manajemen SDM, yaitu, secara global, perubahan-perubahan dasar dalam manajemen ASN ini ada di Human Resource Management ya, teman-teman, bahwa yang disesuaikan itu adalah keseluruhan manajemen sumber daya aparaturnya, bukan hanya sistem meritnya, ya. Sistem merit adalah bagian dari Undang-Undang ASN, bagian dari perubahan, tetapi perubahan dasar besarannya itu ada dalam manajemen sumber daya aparaturnya. Ini merupakan pertanyaan di mana teman-teman banyak yang menjawabnya keliru ya. Kalau personal administration ini undang-undang PNS yang lama itu masih ke administrasi personal, masih ke hal yang sifatnya mendasar sekali gitu ya. Saya stop share. Nah, dari kuis ini teman-teman mendapatkan gambaran ya bahwa manajemen ASN itu telah banyak berubah, beralih dari manajemen lama ke manajemen baru. Lowongan-lowongan CPNS gitu ya, dilihat dari masa ke masa itu selalu mengalami perubahan. Dulu di masa saya, Mbak Fitri, Mbak Ferry, Mas Green dulu ini, ketika kami diangkat menjadi PNS, kami mengikuti diklat namanya diklat Prajab, bukan Latsar. Diklat Prajab, ya prajabatan. Masa prajabatan mengikuti diklat prajabatan selama sekian hari, 14 hari untuk yang jalur tes, 21 hari untuk yang diangkat melalui jalur honorer. Tetapi selesai pelatihan, selesai. Bekalnya di dalam pelatihan itu saja. Namun, pembinaan SDM saat ini sudah beranjak. Sehingga teman-teman ini sudah disiapkan, karakternya dibentuk, kemudian teman-teman mulai disiapkan apa sebagai perekat dan pemersatu melalui agenda satu di kesiapsiagaan bela negara. Kemudian teman-teman tahu betul kedudukan perannya sebagai ASN, kemudian paham mengenai pengelolaan smart governance gitu, bisa melakukan analisa ya, bisa melakukan analisa terhadap persoalan yang terjadi di instansi masing-masing. Sehingga lulus menjadi peserta pelatihan, diharapkan teman-teman tuh mampu
menjadikan materi-materi pelatihan ini menjadi habit. Berakhlak ini menjadi habit kita. Jangan sampai teman-teman ketika selesai pelatihan kembali ke nol gitu ya, tidak. Tetapi kita betul-betul dilanjutkan proses belajar selama pelatihan dasar ini membadan dalam diri kita, kita jadikan kebiasaan, kita jadikan habit. Nah, saya akan kembali ke materi, share materi kita. Nah, oke. Kemudian di sini teman-teman, nah, amanat pembelajaran di agenda 3 ini yang saya garis bawahi, saya akan katakan beberapa kali. Di agenda 3 penekanannya adalah kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktik pengelolaan ASN. Sehingga nanti teman-teman akan diminta membuat analisis. Di agenda 3 akan diminta 2 kali membuat analisis. Yang pertama analisis kelompok yang merupakan tugas sore ini ya, hari ini analisis kelompok mengenai kasus-kasus terkait manajemen ASN atau Smart ASN secara umum. Yang kedua nanti pada esok hari, hari Jumat, di akhir pembelajaran teman-teman akan diminta melakukan analisis isu yang terjadi di tempat tugasnya masing-masing. Dibutuhkan kemampuan berpikir yang kritis dan analitis. Nah, tentu sudah dibekali pada agenda 1 analisis isu kontemporer menggunakan alat-alat analisa, APKL, kemudian USG, kemudian mencari penyebab melalui fishbone analysis. Nah, ini kita pakai lagi. Karena ini merupakan satu kesatuan yang utuh ya, teman-teman ya. Sehingga ketika kembali ke unit tugasnya, pasti akan mendapatkan persoalan. Pada saat teman-teman mendapati persoalan di tempat tugas, teman-teman sudah pernah melakukan analisis. Teman-teman sudah pernah melakukan penjajakan, atau teman-teman sudah pernah mengupayakan ide-ide kreatif sebagai solusi. Nah, itu yang ingin dilatihkan agar terwujud namanya Smart ASN gitu ya. Jadi Smart ASN-nya juga mampu menganalisis, Smart ASN-nya juga mampu menggunakan perangkat-perangkat teknologi. Smart ini juga memahami peran dan fungsi kita sebagai ASN tentunya ya. Jadi bisa dikatakan agenda 3 ini adalah pintu masuk menuju agenda 4. Nah, ini agenda habituasi. Teman-teman akan mulai pelan-pelan nanti di hari ke-12 ada coaching. Di hari ke-12 bersama coach masing-masing akan mulai masuk ke agenda habituasi. Ini teman-teman kita yang di periode 1, ini sudah habituasi hari ke-14. Mereka sudah mulai mencari, mendeskripsikan, mencari akar persoalan, membuat kegiatan-kegiatan kreatif begitu ya, dalam konteks manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, disinilah pentingnya agenda 3. Di agenda 3 teman-teman dibekali modul manajemen ASN. Di sini teman-teman bisa mulai memetakan kasus yang terjadi di tempat kerja saya. Oh, itu tuh keterkaitannya dengan misalnya jaminan pensiun. Ada pegawai di tempat saya yang harusnya pensiun nggak pensiun-pensiun. Nah, itu mungkin itu terjadi. Atau penilaian kinerja di tempat kami belum mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Nanti ditelaah lagi, dikerucutkan dan dipertajam lagi. Atau misalnya penghargaan. Penghargaan terhadap pegawai di lingkungan kami belum maksimal. Kadang-kadang pegawai dihargai karena masa baktinya saja. Tetapi ketika dia berinovasi, tidak ada rewardnya, begitu ya. Bisa saja teman-teman. Ini adalah kerangka yang bisa menjadi alat teropong teman-teman untuk melihat kasus-kasus yang terjadi di tempat kerja kita kaitannya dengan manajemen ASN. Nah, di sini adalah poin-poin yang teman-teman bisa gunakan ya ketika melihat masalah yang terkait Smart ASN. Nah, di modul ini kan paling tidak ada 3 bagian. Literasi digital secara umum, kemudian pilar-pilar literasi digital, kemudian juga implementasinya. Nah,
Di poin-poin ini teman-teman pasti bisa merefleksikan di tempat kerja saya. Misalnya, waspada konten negatif. Nah, ini ya, etika bermedia digital. Oh, di tempat saya, di tempat kerja saya, ada loh pegawai yang membagi konten-konten negatif rutin begitu. Sudah diingatkan, namun ternyata dia tidak mempan atau tidak sadar-sadar juga. Nah, gitu. Ketika kita mengkonsumsi hal-hal yang negatif, tentu yang kita keluarkan juga hal-hal negatif gitu ya, teman-teman. Sehingga kalau ini tidak diatasi, dampaknya akan mengakibatkan A, B, kemudian C, dan sebagainya. Mungkin teman-teman ingin beranjak ke area yang krem ini. Oke, ada digitalisasi melalui pemanfaatan TIK. Oh, di tempat saya surat-suratnya belum ada yang berformat digital, Bu. Ini masalah gitu. Karena apa? Kalau terjadi bencana kebakaran, habislah arsip kami. Kalau ingin mencari data, kami kebingungan. Gitu. Jadi tidak ada coding, tidak ada penyimpanan yang rapih. Nah, ini dua ini ya teman-teman ya, modul Smart Ads ASN dan manajemen ASN ini bisa kita gunakan untuk memetakan masalah yang terjadi di tempat kerja kita. Hmm. Untuk menuangkan dalam bentuk rancangan aktualisasi, ini adalah bagan yang bisa kita gunakan, tetapi alurnya ini nanti teman-teman akan dimatangkan pada saat proses coaching ya. Coaching itu nanti akan ada pembimbingan bersama Widya Iswara dalam satu kelompok. Ini sebabnya di materi saya minta pertemuan, satu kali pertemuan dengan satu kelompok. Dengan 10 orang, 10 orang, 11, kelompok 4 11 ya, dengan 11 orang. Agar teman-teman tahu bahwa setelah Agenda 3, teman-teman akan bekerja bersama kelompok kecil ini. Bekerja bersama coach, dari sejak agenda 4 sampai seminar aktualisasi, rencana aktualisasi, rancangan, sampai nanti habituasi, sampai nanti seminar evaluasi aktualisasi. Nanti bersama kelompok ini dan bersama coach. Ya, jadi ini biar ada rasa yang berbeda. Kalau kemarin selalu berada di kelompok besar, ini saya ingin menguatkan di kelompok-kelompok kecilnya. Oke. Kemudian oke. Saya akan mengajak teman-teman berlatih. Ini pukul berapa? Pukul 15.33. Masih cukup waktu ya. Teman-teman bisa scan barcode, atau saya akan ketikkan di room chat ya. https s.id kasus ASN. Oke, sudah saya ketikkan di chat, sudah saya tampilkan scan-nya. Sudah bisa diakses PDF-nya? Sudah bisa diakses PDF-nya ya, teman-teman? Sudah. Sudah bisa. Ya, kita beri waktu untuk membaca sekitar 2 sampai 3 menit ya. Nanti kita akan sama-sama melihat ini kasus apa sih sebenarnya begitu.
Oke, gimana teman-teman? Kasus apa tadi yang ditelaah? Boleh ada yang membacakan judulnya apa? Kasus manipulasi kehadiran ASN terus berulang dan pemerintah didesak evaluasi sistem. Oke, makasih Pak Rudi. Iya, jadi ada masalah manipulasi kehadiran ASN begitu ya. Eh, pelakunya siapa ini pelakunya? ASN. ASN di mana? Kejadiannya di mana? Ada di Aceh ada, Mm-mm. terus di Grobogan Grobogan, Grobogan. Mm-mm. terus sama Jakarta. Bengkulu, Di Jakarta juga ada. Bengkulu. Apakah sudah ada tindakan yang diambil? Sudah, Bu, sudah menghukum, eh, tidak tidak memberikan TPP dicairkan selama Iya. 3 bulan. 3 bulan, Oh katanya ya. iya, terima kasih Bu Siti Waida dan Pak Tongat. Tidak dicairkan TPP-nya ya selama sekian periode. Tapi kira-kira itu menimbulkan efek jera atau tidak ya? Kayaknya tidak, Bu, terlalu ringan. Oh iya. Oh iya. Terus setelah itu apakah ada tindakan yang akan diambil oleh pemerintah? Ada kayaknya. Perbaiki aplikasi mungkin lebih canggih biar tidak Memperbaiki. dimanipulasi. Iya Pak Aplikasi Stefan. presensi. Mm-mm. Ada perbaikan aplikasi begitu ya, ada penyempurnaan aplikasi baik. Dari kasus ini kan kasusnya bukan fiktif ya. Ini adalah berita. Berita ini valid diterbitkan oleh koran gitu, koran online dan kemudian ditulis oleh jurnalis. Data-datanya lengkap, ada disebut nama, ada disebut tempat begitu. Ini adalah fakta. Ada data dan bukan hanya asumsi. Nah, kalau kita gali, kira-kira akar masalahnya ada di mana ya, teman-teman ya? Di personalnya. Person. Di person ya, Pak Tonga dan Bu Siti Wahidah. Bu Siti Wahidah boleh menjelaskan bagaimana person itu menjadi masalah, akar masalah di kasus ini? Karena setiap person itu kan pribadinya masing-masing. Jadi itu sifat tanggung jawabnya memang belum tumbuh secara maksimal dalam dirinya. Jadi komitmen tentang berakhlaknya itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Ya ini kira-kira yang melakukan ini pegawai baru atau pegawai lama ya? Bi- Bisa pegawai lama, bisa pegawai baru. Iya, jadi misalnya kayak pegawai lama seperti saya melakukan manipulasi ini tentu akan lucu kalau dikatakan belum terbentuk gitu ya. Saya menjadi PNS sudah sekian lama, 10 tahun lebih, ngapain saja kok tidak terbentuk? Atau justru mungkin integritas yang dulu pernah saya punya luntur pelan-pelan gitu ya. Intinya minim begitu ya Bu ya. Iya. Komitmennya, disiplinnya, dedikasinya, integritasnya minim begitu ya. Iya. Mm-mm. Apalagi Bapak Ibu penyebabnya selain dari kalau boleh dikatakan dalam tanda kutip karakter oknum PNS. Selain itu apa? Tek- Cafe ya? Di mana Pak? Atasan mungkin Bu, Atasannya, dalam memantau. atasannya kenapa Pak Saifan? Mungkin tidak memantau secara detail, gitu. Sehingga kasus-kasus ini bisa terjadi. Kalau misalkan dipantau secara detail, itu mungkin kan ketahuan ini siapa yang nggak berangkat, siapa yang berangkat, begitu. Berarti Mungkin saja, nggih. iya, berarti ada faktor lemahnya Pengawasan. pengawasan ya. Nggih. Lemahnya pengawasan dari atasan atau dari unit tugas instansi tersebut begitu ya. G, G. Ada lagi penyebab lain kira-kira? Sistemnya lemah.
Sistemnya lemah ya Mbak Rosita ya. Sistem Iya. teknologi presensi ini lemah, ada bolong-bolongnya. Sehingga kelemahan sistem ini dimanfaatkan begitu ya Hah? untuk melakukan kecurangan. Hmm. Betul, ada sistem yang lemah ya. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Saya kira ini tadi ada tiga ya. Satu memang Iya. lemahnya karakter Hah? ASN, Iya, begitu anak ya. kunti bak. Kemudian yang kedua, lemahnya pengawasan dari atasan. Kemudian yang ketiga, lemahnya sistem yang tidak segera diperbarui. Tetapi jangan lupa kita ya, ada penyebab yang lain. Nah, kita bisa mencari melalui ini misalnya. Mengapa sih pegawai memalsukan presensi? Mungkin untuk mendapatkan keuntungan tanpa harus datang ke kantor, bisa cair tukinya nggak dipotong, bisa cair uang makannya, ya, itu untuk keuntungan. Mengapa orang itu merasa nyaman ketika berbuat curang? Orang-orang ini. Betul tadi kata Pak Sevan, karena merasa tidak diawasi atau mereka tidak takut dengan sanksinya, kata Bu Siti Wahidah. Mengapa orang itu tidak takut kepada sanksi? Tadi disebutkan, karena memang tidak ada budaya pengawasan begitu ya, tidak ada budaya pengawasan dan bisa jadi di unit tugas tersebut tidak ada keteladanan. Ditanya lagi, mengapa tidak ada keteladanan? Karena bisa jadi lingkungan yang terbentuk adalah lingkungan yang permisif, orang-orang melakukan hal yang sama, sehingga pelanggaran dianggap sebagai strategi untuk mengakali sistem. Begitu lingkungan yang permisif. Nah, kalau ini terjadi, maka integritas ASN ini akan merosot, akan turun begitu ya. Dan kalau ini terjadi secara berjamaah, ya Pak Rudidoso ya, bersama-sama, maka kepercayaan publik terhadap kinerja-kinerja aparatur pemerintah akan terjun bebas. Kita akan berada dalam lingkungan kerja yang buruk, tidak nyaman, dan kita tidak tahu dari mana kita bisa membenahi itu. Nah, akar-akar masalah ini, nah itu ya, kita bisa mencari kembali. Kenapa sih orang kok eh, tidak terbentuk karakternya? Misalnya tadi kasus ASN yang sudah 10 tahun lebih, tetapi karakter atau integritasnya itu tidak terbentuk. Oh, mungkin karena mereka belum pernah ikut pelatihan. Mereka jarang dapat pembinaan. Mereka kurang mendapatkan apa ya, pengalaman-pengalaman di luar. Nah, kita semakin mendalam, maka kita akan semakin tahu akar-akar persoalannya ya teman-teman dan bagaimana cara menyelesaikannya. Misalnya tadi kata Mbak Rosita, sistem ini lemah Bu sehingga bisa dimanipulasi. Nah, dari situ kita akan tahu bagaimana bertindak. Oh, harus ada deteksi anti-fake GPS. Nah, gitu, dimunculkanlah di situ. Ada detektor fake GPS sehingga kalau ada fake GPS menolak. Kemudian ketika misalnya ada ASN yang karakternya belum terbentuk, oh dia butuh pelatihan, oh dia butuh pembinaan, oh dia butuh penguatan dan pendampingan dan sebagainya. Misalnya tadi di kasus pimpinan belum mampu melakukan pengawasan, perlu ada penguatan pengawasan. Nah, gitu. Sehingga tindakan yang diambil oleh instansi kita adalah tindakan-tindakan yang tepat, tepat sasaran, sesuai dengan isunya. Jadi jangan sampai kasus manipulasi presensi digital ini kita hanya nguplek-uplek soal sistem, sistem aplikasi presensinya saja. Yang salah aplikasinya, betul aplikasinya salah, tapi dia bukan yang salah satu-satunya gitu ya. Dia bukan pelaku tunggal, dia bukan penyumbang terbesar gitu ya. Karena kita paham, secanggih apapun aplikasi, orang selalu bisa menemukan celah. Jadi di situ ada hal lain yang perlu dibenahi. Kita jangan sampai hanya fokus pada satu masalah tetapi abai dengan masalah yang lain. Di agenda 3 ini saya ingin mengajak teman-teman semua memiliki cara berpikir yang terbuka,
kita bisa melihat dari berbagai angle, berbagai sudut pandang, sehingga ketika menelaah persoalan, kita bisa mendapatkan cara pandang yang berbeda. Sebab bisa jadi di satu instansi, yang perlu dibenahi adalah hanya sistemnya saja. Di instansi lain yang perlu dibenahi adalah karakter ASN-nya, misalnya. Di instansi yang lain yang perlu dimunculkan adalah sikap-sikap keteladanan dari pimpinan, bisa jadi begitu. Di instansi yang lain mungkin perlu dikuatkan reward dan punishment-nya, sehingga ada efek jera, sehingga yang kinerjanya bagus dia merasa dihargai, dan itu memberikan motivasi untuk ASN lain untuk berkinerja bagus. Ini artinya teman-teman ketika menelaah masalah nanti ya di penugasan akan ada tugas analisis isu agar teman-teman itu mampu menelaah dengan baik, maka harus memiliki cara pandang yang beragam, yang berbeda-beda. Apa masalahnya? Di mana letak kesalahannya? Siapa yang berperan di sini? Nah, itu tentu penting untuk dilakukan. Nah, teman-teman, dari kasus ini kita bisa melihat sejauh mana sih ASN profesional itu ya. ASN profesional itu yang bagaimana gitu. ASN profesional itu makhluk seperti apa begitu ya. Saya ingin teman-teman sebelum pertemuan kita berakhir ya, teman-teman untuk menuliskan refleksi sore ini ya. Saya akan meminta teman-teman untuk menuliskan refleksi berbentuk aplikasi ini ya. Sini akan melibatkan aplikasi Mentimeter. Minta tolong nanti untuk berpartisipasi sehingga kita bisa mengerjakan sama-sama sore ini ya. Join Menti gunakan kode ini. Saya akan ngeklik, klik copy to participate. Nah, saya akan membagi dalam chat room. Klik menti.com, kemudian ada itu. Ada link yang sudah saya sematkan di chat room, tetapi teman-teman juga bisa gabung, misalnya di HP menti.com gunakan kode 7707389. Bisa. Sudah bergabung 5, 6. Sudah separuh lebih. Di sini yang diminta teman-teman adalah apa ya? Menyebutkan, menyebutkan, tidak perlu menyebutkan, tetapi berikan saya gitu ya gambaran ASN profesional itu apa. Gunakan kata kunci saja ya teman-teman ya. Kata kunci itu ya satu dua kata saja, tidak usah panjang-panjang. ASN profesional itu adalah ASN yang bertugas, bertanggung jawab, berdedikasi, berkorban jiwa dan raga. Tidak perlu ya. Oke, sudah ada yang menjawab berintegritas. Yang lain ya, mungkin ada yang sama juga tidak apa-apa. Atau memiliki sudut pandang yang berbeda. Ini kembali ke kita sendiri ya. Menurut kita ASN profesional itu apa? Apakah disiplin? Apakah yang bekerja keras? Apakah ASN yang selalu apa ya? Kompetitif? Apakah ASN profesional itu yang berkinerja? Ataukah ASN profesional itu yang memiliki tanggung jawab? Ataukah ASN yang melayani? Dan lain-lain. Silakan. Kembali ke pilihan kita. ASN profesional itu semangat, kompeten, kompetensi, berintegritas, pengorbanan tanpa batas, disiplin, adaptif, kolaboratif, integritas, berintegritas, oke, dedikasi dengan cinta, cinta ya, kreatif dan berinovasi, oke, kompetensi, nah, kolaboratif ya.
jujur. Ada yang menjawab jujur. Terima kasih. Ini ya, disiplin. Itu kata kunci ini ya. Hmm, kompeten, kompetensi. Adaptif, yang dia itu bisa menyesuaikan dengan zaman, menyesuaikan dengan kebutuhan. ASN profesional itu benar dan baik. Ah, halalan toyiban ya. Benar dan baik, bukan ya, bukan halalan toyiban. Kemudian kompeten di bidangnya, jadi ahli gitu ya. Ahli di bidangnya. Kalau penghulu ya ahli di kepenghuluannya, penyuluh juga ahli dalam mengkomunikasikan ide-ide penyuluhan, pembimbingan rohani, begitu ya. Kalau yang guru juga kompeten di bidang pengajaran, pembimbingan pembelajaran dan sebagainya. Nah, sudah banyak sekali ini yang memberikan feedback. Pertanyaan ini diingat, tadi saya menjawab apa ya? Oh, amanah misalnya. Nah, oh semangat, oh kolaboratif. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Di yang kedua, apa indikator ASN profesional itu tadi yang jenengan katakan, oh saya tadi menjawabnya disiplin. Apa indikator disiplin itu? Bagaimana sikap dan perilaku yang menunjukkan disiplin? Apakah hadir tepat waktu, menyelesaikan tugas tepat waktu, anti telat, atau misalnya tidak mentolerir keterlambatan dan sebagainya. Kalau tadi saya mengatakan ASN profesional berintegritas, maka integritas itu indikatornya apa ya? Indikatornya ini. Sikapnya ini, perilakunya ini. ASN profesional itu adalah jujur, tadi ada yang menjawab jujur. Indikatornya apa jujur? Jujur adalah sikap dan perilakunya bagaimana? Tidak berbuat curang misalnya ya. eh Amanah misalnya ya. Tadi kan ada yang bilang amanah. Apa indikator amanah? Oke, kita tunggu jawaban teman-teman ini masih sedang mengetik. Selalu senyum. Iya, tadi ya melayani dengan cinta. Tidak makan gaji buta, menyelesaikan tugas sesuai itu sih. Oke. Mm-mm. Monggo yang lain? Nah, ada ini. Mengerjakan tugas dengan maksimal, mampu bekerja sama. Apa? Menatap pagi dengan keindahan. Selalu semangat karena tadi ya. Menatap pagi dengan keindahan, menatap siang dengan keanggunan, menatap malam dengan kelembutan. Pengabdian yang tulus dan perhatian yang mendalam. Komitmen yang kuat, relasi yang harmonis. Oke. Menciptakan hal yang baru. Wah, ini inovatif ini ya. Inovatif. Tidak memanipulasi informasi. Wah, tidak membuat laporan palsu. Lah bisa nih. Mau belajar terus-menerus. Membantu yang kesulitan dong. Ada dongnya tuh lah. Nggak enak bacanya. Membantu yang kesulitan itu kan enak. Membantu yang kesulitan dong. Ini teman-teman 9 orang sudah merespon. Saya ingin membacakan ini sebagai sebuah tindak lanjut dari pelatihan dasar dengan mengatakan saya akan gitu ya. Karena ini kan masing-masing semua ingin jadi PNS profesional ya. Semua ingin jadi ASN profesional nih. Saya mau tahu ini, kalau ada yang mau jadi PNS atau ASN profesional nih, angkat jempolnya. Ayo, mana angkat jempolnya? Nah, semua ingin jadi ASN profesional, angkat jempolnya. Maka kita perlu baca dengan kata-kata saya akan. Saya mulai hari ini saya akan mengerjakan tugas dengan tuntas. Mulai hari ini saya akan
menyelesaikan tugas sesuai tusi. Mulai hari ini saya akan selalu senyum, maka jangan merengut ya. Mulai hari ini saya akan tidak makan gaji buta. Mulai hari ini saya akan mengerjakan tugas dengan maksimal. Maksimal ya. Kalau belum maksimal jangan berhenti. Mulai hari ini saya akan mampu bekerja sama karena tidak semua orang bisa bekerja sama. Mulai hari ini saya akan menatap pagi dengan keindahan. Mulai hari ini akan ada pengabdian yang tulus, perhatian yang mendalam, komitmen yang kuat, relasi yang harmonis. Mulai hari ini saya akan menciptakan hal yang baru. Saya baca lagi sampai bawah. Mulai hari ini saya akan membantu yang kesulitan. Mulai hari ini saya mau belajar terus-menerus. Mulai hari ini saya tidak memanipulasi informasi, tidak membuat laporan palsu. Mulai hari ini saya selalu meningkatkan kompetensi dengan belajar. Mulai hari ini saya bertanggung jawab atas pekerjaan dan jabatannya. Mulai hari ini saya dapat dipercaya setiap ucapan dan perbuatannya, melaksanakan tugas sesuai dengan tusinya, memiliki kemampuan di bidangnya dan terus meningkatkan kompetensi. Ini harusnya diubah ke saya, meningkatkan kompetensi saya. Jadi, sesi ini serius sekali ya, teman-teman ya. Sesi ini saya kira serius sekali bahwa kita beranjak dari tidak peduli menjadi peduli. Ya. Dari abai menjadi lebih peka. Dari tidak mengambil tindakan menjadi orang yang mengajak untuk melakukan perubahan, melakukan inovasi, melakukan perbaikan-perbaikan. Di mana? Di tempat tugas kita. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita. Nah, itu. Tentu itu yang nanti kita akan menunggu kiprah-kiprah teman-teman ini semua. Di kelas ini mungkin kita tidak akan bertemu lagi gitu karena memang kalau saya tidak ada pergantian jadwal dan lain-lain mungkin belum tentu saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu teman-teman. Tetapi saya yakin kita akan dipertemukan entah dalam pertemuan lain gitu ya. Dan bisa jadi pertemuan berikutnya Anda akan menjadi seseorang yang berbeda. Nah, bisa jadi di sini Bu Uun Sokhifah sudah menjadi ibu kepala MTSN, begitu ya. Bisa jadi Pak Sobah Khusurur sudah menjadi kepala Kemenak. Bisa jadi Ibu Rosita di sini Amin. sudah menjadi humas teladan perguruan tinggi se-Indonesia, gitu. Atau Ibu Rosita bukan humas ya, Bu ya. Ibu Rosita adalah penyuluh agama Kristen teladan. Nah, bisa jadi ya. Kita tidak pernah tahu. Karena teman-teman semuanya ini berangkat dari kondisi yang berbeda, tumbuh di tempat yang berbeda, maka siapa lagi yang akan menyuburkan tempat di mana kita tumbuh jika bukan kita sendiri? Kalau kita tumbuh di tanah gersang, pupuk sendiri tanahnya. Tumbuh terus gitu ya. Jangan menyalahkan situasi, jangan menyalahkan keadaan gitu. Kita tumbuh terus gitu sebagai ASN. Itu wajib gitu ya. Wajib bagi kita untuk terus menerus meningkatkan kapasitas kapabilitas untuk menjaga integritas, untuk menjadi apa yang tadi kita sebut sebagai ASN profesional. Oke, teman-teman. Tugasnya jangan lupa ya, ada LK1 mengenai learning journal, nanti diupload di BLC. Pakai video ya, diupload di media sosialnya. Nanti ngetek PDK Semarang, Pusbangkom, kemudian membuat tagar ya. Latsar Kemenak RI, Latsar 2025. Agar apa? Agar konten-konten teman-teman ini menyatu dengan seluruh CPNS yang saat ini diselenggara menjadi peserta Latsar di seluruh Indonesia dari semua kementerian lembaga. Jangan lupa. Untuk LK2 adalah video aku dan instansiku dan rencana kontribusiku untuk mewujudkan smart governance. Kemudian tugas tersebut, tugas video aku dan instansiku itu paling lambat diunggah nanti misalnya hari Senin atau mungkin hari Jumat, tergantung Bu Katam, nanti dicek lagi ke beliau. Kemudian ada tugas lagi yaitu analisis isu bersama kelompok kecil mengenai manajemen ASN dan smart ASN. Jangan lupa ya, tadi proses kita belajar menganalisis mendalam, mencari akar,
tanyakan lagi mengapa ini terjadi, mengapa terjadi agar keluar dari permukaan, masuk masuk semakin masuk ke dalam kedalaman untuk mencari akar intervensinya agar lebih tepat. Begitu teman-teman, pertemuan kita sore hari ini. Senang rasanya saya bersama teman-teman bisa berproses di dalam sesi sinkronus pertama. Oke, dan saya juga minta maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang menyinggung, ada diksi yang kurang tepat, atau ada perilaku saya yang tidak berkenan gitu ya. Saya mohon dimaafkan. Tetap semangat, semoga semuanya lulus. See you on the top. Saya akhiri di sini. Om Shanti Shanti Om. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Bu. Bu Ida Terima untuk kasih Bu paparannya Ida. pada hari ini ya. Luar biasa yang beliau sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya yakin memberikan pencerahan untuk kita semua. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Ida. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya di lain kesempatan. Sehat Dengan Mbak selalu, Ferry. sukses selalu. Terima kasih Bapak Ibu untuk semangatnya sore hari ini. Walaupun Bapak Ibu adalah peserta kelompok 4 yang terakhir, tapi semangatnya sangat luar biasa. Terima kasih. Akhirnya selesai sudah untuk pertemuan kita hari ini. Besok jangan lupa kita masih ada pertemuan sinkronus ya Bapak Ibu ya. Pukul 7.30. Baik, terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.